Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 733 Wanita Licik. Morgan selalu bertanya-tanya berapa banyak pria yang akan dengan senang hati membantu wanita cantik seperti Semira jika dia benar-benar membutuhkan sesuatu. Jadi kalaupun Semira sangat membutuhkannya, dia seharusnya tidak membutuhkan benda semacam ini, kan? Morgan masih bertanya-tanya kenapa Semira membeli mainan seks seperti itu. Namun, setelah mendengar kata-kata Morgan, Semira memancarkan sedikit rasa malu dan kemarahan di matanya dan kemudian dia berkata dengan suara rendah kepada Morgan, "Benda ini bukan milikku dan aku tidak tahu kenapa itu muncul di paketku." "Benda ini bukan milikmu." Ketika Morgan mendengar kata-kata Semira, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Apa kamu yakin tidak membeli barang ini?" "Omong kosong, tentu saja aku yakin. Bagaimana aku bisa membeli barang seperti itu?" Semira menatap Morgan dengan tajam. Pada saat ini, Semira juga sangat tidak nyaman. Dia tidak tahu mengapa benda ini muncul di paketnya dan yang lebih memalukan adalah dia bahkan membiarkan Morgan melihatnya. Jika Semira tahu akan ada masalah seperti ini, dia akan membawa paket itu sendiri daripada meletakkannya di bawah. Hari ini Semira mengenakan rok mini, sehingga akan sangat sulit dan merepotkan baginya untuk membawa begitu banyak paket sendiri. Jadi dia berencana untuk menunggu sampai dia berganti piyama baru kemudian membawanya. Tapi dia tidak menyangka Morgan akan datang saat ini, dan membantu membawa paketnya. Morgan menunjuk ke pakaian dalam di atas meja dan bertanya dengan lembut pada Semira, "Kalau begitu kamu juga tidak membeli ini?" Ini memang aku beli." Semira tersipu dan mengangguk ringan, lalu melanjutkan, "Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi dengan benda itu, aku tidak pernah membeli benda itu." Morgan tidak bisa menahan senyum ketika mendengar kata-kata Semira dan kemudian berkata dengan lembut, "Bu Semira, jangan berbohong padaku di sini. Kamu membeli pakaian dalam dan barang itu dikemas dalam paket dengan pakaian dalam, yang berarti kamu pasti membeli barang itu juga, kan?" Semira tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Morgan ketika dia mendengar kata-kata Morgan. "Bu Semira, kamu juga tidak perlu melakukan ini, sebenarnya, aku bisa mengerti hal semacam ini. Lagi pula, semua orang membutuhkan seks, tetapi aku tidak menyangka ternyata kamu." Sebelum Morgan sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba dia berteriak lalu kesakitan, "Au, au. Bu Semira, aku salah, kamu, cepat hentikan." Pada saat ini, Semira meletakkan jarinya yang lentik di pinggang Morgan dan kemudian mencubit pemuda itu dengan kejam. Oleh karena itu, Morgan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena rasa sakit yang parah. Semira menatap Morgan dengan mata melotot dan bertanya dengan galak, "Apa kamu masih berani bicara omong kosong?" "Aku tidak berani, aku akan berhenti bicara omong kosong. Aku akan menganggap bahwa aku tidak melikrat apapun, lepaskan aku, oke?" Morgan memohon pada Semira dengan ekspresi yang sangat kesakitan. Semira perlahan melepaskan tangannya setelah mendengar kata-kata Morgan. Morgan mengusap pinggangnya dan tersenyum pada Semira, lalu berkata, "Bu Semira, sebenarnya, hal semacam ini benar-benar." Semira berkata dingin pada Morgan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, "Jika kamu berbicara omong kosong, aku akan bersikap kasar padamu." Morgan dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak, aku tidak akan bicara omong kosong." Semira menghela napas dan mengatur emosinya, memulihkan sikapnya yang dingin dan serius seperti biasanya dan bertanya kepada Morgan dengan lembut, "Ada apa? Kenapa kamu datang ke kamarku kali ini?" Morgan tersenyum dan berkata kepada Semira, Jadi begini, Bu Semira, aku ingin minta libur 2 hari lagi, karena aku harus pergi dan melakukan sesuatu." Semira menatap Morgan dan mengangguk pelan seraya berkata, "Baiklah, pergilah." Ketika Morgan melihat bahwa Semira setuju dengan sangat mudah, dia sangat bingung, karena Morgan tidak pernah berpikir bahwa Semira akan setuju semudah itu. Sebelumnya, Morgan sudah pernah meminta izin, dan begitu sulit baginya untuk mendapatkan izin tersebut. Morgan ragu-ragu dan bertanya pada Semira dengan lembut, "Bu Semira, apa kamu akan memberiku izin libur?" Semira dengan santai berkata sambil memainkan kukunya, "Jika kamu ingin pergi, pergi saja. Aku tidak bisa mengendalikanmu, tapi aku tidak pernah mengatakan kamu boleh izin libur. Sepertinya kamu tidak masuk kelas selama beberapa hari terakhir. Aku sudah mencatat hal itu sebagai bolos. Jika kamu terus membolos, cepat atau lambat kamu akan dihukum oleh pihak kampus." "Apa?" Morgan tercengang ketika mendengar kata-kata Semira. Ekspresi wajahnya sangat terkejut, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Semira akan mencatat ketidakhadirannya selama beberapa hari terakhir sebagai bolos. Semira menatap Morgan dan melanjutkan, "Aku tahu kamu punya koneksi dan kamu sangat kaya, sehingga kamu mungkin tidak akan takut jika kampus menghukummu. Bagaimanapun, bahkan Rektor Universitas Surabaya tidak akan berani menyinggung perasaanmu dengan mudah. Akan tetapi aku sudah mengatakan kepada Rektor bahwa jika kamu terus bolos kelas,
pihak kampus berhak memberikan hukuman yang sepantasnya dan kami tidak akan memberimu perhatian khusus hanya karena identitasmu. Jika ada konsekuensi apapun karena menghukummu, aku akan menanggungnya sendiri. Morgan menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah kepada Semira, apa kamu sengaja menargetkanku? Morgan tidak takut dengan hukuman apapun yang akan diberikan oleh Universitas Surabaya, tetapi Morgan takut pada Semira. Lagi pula, latar belakang identitas Semira sangat misterius dan Semira juga tahu tentang keberadaan Bank Merchant. Siapapun yang mengetahui keberadaan Bank Merchant di dunia ini bukanlah orang biasa, sehingga Morgan tidak berani memprovokasi Semira dengan mudah. Tentu saja, Morgan sangat kaya sekarang sehingga dia dapat sepenuhnya mengabaikan hukuman dari Universitas Surabaya, karena meski dia dikeluarkan pun tidak akan berdampak pada Morgan. Bagaimanapun kampus itu juga warisan dari Chandra Wiwangsa. Namun, Morgan selalu menganggap dirinya sebagai orang biasa. Dia berpikir bahwa meskipun dia kaya, dia tetap harus mendapatkan ijazah dari Universitas Surabaya. Lagi pula, belum pasti apakah kelak Morgan akan mewarisi warisan tersebut atau tidak, jadi Morgan tidak ingin mengubah sikapnya menjadi semena-mena hanya karena warisan itu. Namun dia juga ingin menyelesaikan apa yang harus dia lakukan. Itulah sebabnya kenapa Morgan terus berada di Universitas Surabaya sepanjang waktu. Jika tidak, menurut situasi Morgan saat ini, dia tidak akan datang ke kampus sama sekali dan hanya akan menghabiskan sejumlah uang untuk membeli sertifikat kelulusan. Akan tetapi Morgan tidak mau melakukan itu. Semira berkata dengan tenang kepada Morgan, apa yang aku lakukan padamu? Aku hanya melakukan hal-hal sesuai aturan. Kita berteman secara pribadi, tetapi jangan lupa bahwa kamu masih mahasiswaku. Apakah ada masalah dengan hukuman yang diberikan dosen kepada mahasiswanya karena bolos? Morgan tidak tahan untuk tidak menggertakkan giginya setelah mendengar kata-kata Semira dan kemudian menunjuk ke mainan seks di atas meja dan berteriak, kamu melakukan ini padaku karena aku baru saja melihatmu membeli barang-barang ini. Mengapa kamu begitu licik sebagai wanita? Aku sudah menjelaskan bahwa aku tidak sengaja.